Nah, sekarang kita itu bisa menerima 15 juta karena ada tunjangan jabatan, ada tunjangan anak, tunjangan istri, ada tunjangan kinerja. Jadi yang kita terima sekarang banyak. Nah, oleh karena itu dari Korpri ya tidak bosan-bosannya concern betul dengan upaya peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersyukur ada dua pakar, Pak Aryandi dan Pak Aidu, yang memahami betul bagaimana desain dan tata kelola pensiunan ya dari para ASN. Nah, hari ini saya mengajak kita semua memikirkan lebih serius lagi agar besok saat pensiun kita semua para ASN bisa sejahtera. Sebab kalau menggunakan kriteria yang sekarang, skema yang sekarang, kita itu kalau pensiun nanti menerima ya maksimal ini pengetahuan saya, seingat saya 75% dari gaji pokok. Nanti Pak Idul dan Pak Rendi akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, kalau gaji pokok kita 4 juta, maka kita akan menerima kurang lebih 3 juta. Nah, sekarang kita itu bisa menerima 15 juta karena ada tunjangan jabatan, ada tunjangan anak, tunjangan istri, ada tunjangan kinerja. Jadi yang kita terima sekarang banyak, tapi gaji pokok kita sedikit. Sedangkan pensiun kita dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Nah, oleh karena itu dari Korpri ya tidak bosan-bosannya concern betul dengan upaya peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunannya. Sudah berkali-kali ini kita bahas untuk nanti terus kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah, apakah undang-undangnya diperbaiki, PP-nya diperbaiki, iurnya diperbesar. Karena sekarang pensiunan yang kita terima ini adalah berasal dari uang yang kita iur, ya, uang yang kita bayarkan setiap bulan, dan uang kita itu kita titipkan di Taspen, di tempat Pak Aryandi. Setiap bulan para ASN itu membayar iurannya untuk nanti pensiunan kita. Nah, Taspen mengelola. Jadi uang yang dikelola di Taspen itu uang kita. Dan ini Pak Aryandi, saya membaca berita banyak sekali, ini Pak Aidu, berita yang Kementerian Keuangan akan ikut mengambil alih pembayaran gaji pensiunan. Nah, ini mestinya Kementerian Keuangan tidak usah ikut di dalam proses bisnisnya Taspen. Kementerian Keuangan tetap saja fokus di kebijakannya. Jadi kalau membaca berbagai media beberapa bulan terakhir ini, tampaknya Kementerian Keuangan akan ikut mengelola pembayaran Taspen. Nah, menurut saya itu tidak tepat. Dan kalau para ASN ditanya, pasti dengan para pensiunan lebih setuju dikelola oleh Taspen seperti sekarang ini yang sudah sangat terbiasa, sudah terlatih melakukan verifikasi, validasi, siapa yang pensiun, siapa anaknya, istrinya, jandanya atau dudanya, karena ini teknis sekali. Nah, ini perlu kita memiliki kesamaan pandangan bahwa uang yang ada di Taspen adalah uangnya para ASN yang kita titipkan kepada PT Taspen. Sehingga tata kelolanya seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh PT Taspen. Saya sudah mengkaji peraturan perundang-undangnya, membaca, ya, menyimak dan melakukan analisisnya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah teman-teman semuanya, seluruh pengurus Korpri, kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota, kita harus mulai mendesain bagaimana caranya agar besok kita saat pensiun itu sejahtera. Bisa kita desain sejak kita masuk menjadi CPNS. Bagaimana kita mengelola penghasilan kita, sebagian kita investasikan untuk saat kita pensiun. Jadi kita investasinya panjang. Kalau masuk umur 30, nanti pensiun umur 60, kita bisa investasi 30 tahun rutin, kita potong gaji untuk persiapan pensiun di luar yang sudah dipotong oleh pemerintah. Nah, kita bisa melakukan itu. Yang masih 15 tahun melakukan upaya top up melalui PT Taspen. Nah, kita cari cara-cara terbaik. Atau memang kalau pemerintah berkehendak, uang iuran kita ditambah. Tidak 4%, ya, tapi menjadi 10%. Itu nanti juga pensiunan kita akan bertambah lagi. Nah, langkah-langkah ini yang perlu kita lakukan, maka saya mengundang Pak Aidu dan Pak Aryandi yang sudah makan asam garamnya persoalan pensiun. Jadi tolong nanti Pak Aryandi diberikan trik dan tipsnya, juga Pak Aidu
Seperti saya sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan saat saya pensiun nanti kerjasama dengan di Taspen Live. Demikian pengantar saya, Puri, terima kasih. Selamat Dies Natalis untuk UNS yang ke-49, titip mumpung pas ketemu rekan-rekan semuanya yang hadir di sini. Sukses selalu, Korpri, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Bapak Ibu. Jadi untuk menghadapi masa pensiun, Taspen sebenarnya sudah menyiapkan berbagai macam jenis layanan. Yang terakhir adalah layanan tanpa dokumen, artinya apabila Bapak Ibu memasuki masa pensiun, maka tanggal 1-nya tidak perlu lagi datang ke Taspen, tidak perlu lagi mengurus, maka pada saat jatuh tempo tanggal 1, uang pensiunnya langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Kemudian setiap bulannya setelah pensiun, kita sudah melakukan autentikasi yang tadinya para pensiunan harus datang ke kantor bayar, ke bank dan pos. Sekarang tidak perlu lagi. Cukup dengan autentikasi dia bisa memindahkan uang pensiunnya dari rekening langsung ke rekening yang bersangkutan dan bisa transaksi di ATM mana saja. Kemudian pengajuan klaim itu bisa melalui Taspen One Hour Service lewat online di mana saja, bisa di rumah atau di kantor atau di mana saja tanpa membedakan batasan ruang dan waktu, bisa diajukan ke Taspen dan selesai dalam waktu 1 jam. Kemudian untuk para pensiunan yang tentu kebutuhan khusus, uzur, sakit, kami akan melakukan layanan antar ke rumah, kemudian sambil membuktikan bahwa yang bersangkutan masih berhak, dan kita bisa membayarkan langsung di tempat di kediaman yang bersangkutan. Kemudian kami juga ada layanan klaim otomatis. Klaim otomatis ini adalah untuk momen-momen tertentu yang kami harus mendatangi secara langsung kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengurus dan uangnya langsung masuk. Kemudian ada lagi layanan klaim 1 jam. Ini adalah para pensiunan yang berduka kemudian tidak sempat, tidak diketahui, dia harus datang ke kantor Taspen, maka kami harus menyelesaikan pembayarannya dalam waktu 1 jam. Kemudian untuk mendukung layanan kita sudah punya titik layanan sebanyak 17.000 dan bisa diakses di seluruh Indonesia. Next. Nah, kemudian ketika pegawai negeri atau ASN memasuki pensiun, hasil survei itu menunjukkan rata-rata pensiunan itu meninggal setiap tahunnya sekitar 20.000. Itu pensiun meninggal menurut data kita. Kemudian 1 dari 3 orang Indonesia belum menyiapkan jaminan pensiun. Ini faktanya, masih banyak keresahan. 9 dari 10 orang merasa tidak siap memasuki masa pensiun. Dan kemudian yang terakhir adalah penurunan pendapatan pensiun ASN lebih dari 70% dibandingkan dengan penghasilan pada masa aktif. Dan ini tentu kita harus mencari solusi bagaimana agar pensiun penghasilannya tidak turun drastis di masa-masa pensiun. Next. Kemudian dengan kondisi existing, penerimaan pensiun itu adalah untuk tabungan hari tua itu terendah, dengan golongan terendah sekarang sekitar 40 juta rupiah. Dan tabungan hari tua tertinggi sekitar 138 juta. Kemudian untuk pensiun itu terendahnya adalah sekitar 1,5 juta per bulan. Kemudian tertinggi ini sekitar 35 juta, ini pun hanya ada 2 orang. Yang 35 juta itu hanya pensiunan presiden. Ya, kalau untuk pegawai negeri rata-rata pensiunnya tertingginya sekitar 5,2 juta. Kemudian ada juga JKK, ya, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
yang diterima oleh pegawai negeri sipil apabila mengalami kecelakaan atau mengalami kematian. Terus, nah kemudian ini terus saja. Nah, kemudian untuk mengatasi tadi, maka kami sudah membangun satu entitas untuk melakukan top up, mengembangkan manfaat tadi yang jumlahnya sudah ditentukan oleh undang-undang. Kami mendirikan namanya Taspen Lab dan Bank Mandiri Taspen. Kemudian untuk mengatasi tadi pegawai negeri yang pensiun itu rata-rata meninggal 20.000 orang itu, maka kami membuat top up manfaat THT tambahan, ya, sehingga risiko itu bisa dilakukan pada saat yang bersangkutan meninggal, ahli waris ada tambahan untuk mengatasi risiko yang demikian. Jadi kira-kira dari 1 tahun pensiun sampai dengan tahun kelima, dia menyisihkan sejumlah uang, nanti dipotong dari tabungan hari tuanya, nanti kalau mengalami kejadian dia akan dapat santunan yang lebih besar. Kemudian ada personal accident. Jadi Taspen itu mengelola jaminan kecelakaan kerja yang kriterianya terbatas. Jadi ada waktu tertentu dan sebagainya. Nah, tapi kalau di top up ke Taspen Lab dengan premi hanya Rp5.000, maka kalau mengalami kejadian di luar kriteria yang ditentukan oleh pemerintah, dia akan mendapatkan dari Taspen Lab santunan. Nah, kalau dia memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dia dapat 2. Dari Taspen Lab dapat, dari Taspen juga. Kemudian untuk pensiun bulanan, kita juga sudah kembangkan namanya DPLK. Jadi yang tadi saya katakan bahwa pegawai negeri itu pensiunnya nanti paling rendah 1,5 juta, kemudian paling tinggi sekitar 5,2 juta, ingin dinaikkan. Ini pilihan. Ingin kita naikkan. Oh, saya ingin pensiunnya nanti paling rendah 10 juta. Paling rendah nanti 15 juta. Bisa. Sekarang ada pilihan dengan menambah iuran, maka jumlah penerimaan pensiun kita akan bertambah setiap bulannya nanti. Nah, kemudian tabungan hari tua yang tadinya paling tinggi 132 juta, saya ingin lebih besar lagi 500 juta atau 1 miliar, bisa dengan menambah menyisihkan tadi iuran, maka bisa dikembangkan untuk lebih besar lagi manfaat yang akan diterima pada saat ini. Nah, kemudian lewat Bank Mandiri Taspen, kita sudah membangun namanya Wira Usaha Pintar. Nanti pegawai negeri 10 tahun, 5 tahun sebelum pensiun bisa melakukan usaha. Jadi nanti kita lakukan pembinaan, kita lakukan pemodalan sampai pemasaran, sehingga pegawai negeri yang pensiun nanti ada aktivitas lain sambil untuk menambah ekonominya. Banyak macam-macam jenis usaha yang bisa dia ikuti, yang bisa dikembangkan tergantung minat dan bakat dari para pensiunan nanti. Dan ini sudah banyak peserta, sudah sekitar 132.000 orang. Mudah-mudahan dengan seminar kali ini akan bertambah 2 kali lipatnya, sehingga para ASN yang masih di masa pensiun jauh lebih sejahtera dan jauh lebih aktif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.